Bunyi dan sifatnya. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. Peserta didik mampu menganalisis karakter bunyi melalui percobaan. Peserta didik mampu membedakan tinggi rendah bunyi. Peserta didik mampu mengenal sumber bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Ayo kita pelajari bersama. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Nah, sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat bergerak ke segala arah. Bagaimana ya bunyi dapat merambat? Di sini bunyi dapat merambat, di mana melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya, meja padat, air atau cair, dan udara gas, namun bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa, ruangan tanpa udara. Kira-kira bagaimana ya cara bunyi merambatnya? Mari kita lakukan percobaan. Di sini ada benda padat, benda cair, dan gas. Di sini ada percobaan bunyi dapat merambat. Nah, yang pertama ada percobaan. Atur posisi duduk kalian di meja. Ketukkan jari teman kalian dengan pelan di meja. Letakkan kepala hingga telinga menyentuh meja. Apakah kamu mendengar bunyi? Bandingkan dengan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala diangkat dan dari meja. Lakukan langkah 2, 3 secara bergantian dengan teman kalian. Lalu, tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja. Nah, di sini ada percobaan yang kedua. Yang pertama, posisikan duduk kalian saling membelakangi seperti yang terlihat pada gambar. Bisakah kalian mendengar suara teman kalian? Percobaan yang ketiga, selanjutnya coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. Bisakah teman yang masih duduk di kelas mendengar suara teman yang memanggil dari luar ruangan? Tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja. Nah, menurut kalian dari dua percobaan yang sudah dilakukan, media manakah yang paling baik dalam merambatkan bunyi, meja atau udara? Ya, benar, meja lebih baik dalam merambatkan bunyi, karena benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Nah, adapun bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Apakah kamu tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak? Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar, sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara lebih kecil. Adapun pemanfaatan bunyi, hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya, berguna untuk mendekati musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Di sini ada contoh kelelawar mengeluarkan bunyi astronik ke seluruh daerah sekitarnya. Bunyi akan memantulkan kembali ketika terkena objek seperti pohon, serangga, atau kebatuan. Pantulan ini yang digunakan kelelawar untuk menentukan arah atau mencari makanan. Mungkin itu saja pemaparan dari bunyi dan sifatnya.